Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum menyimak materi pada pertemuan kali ini, saya menghimbau kalian, khususnya mahasiswa semester 6B, silakan kalian tulis nama kalian di kolom komen sebagai bentuk presensi dari mata kuliah ini. Gitu. Ditulis nama dan NIM kalian. Baik, materi hari ini adalah tentang bab 2 pada proposal penelitian. Apa saja sih yang ada dalam bab 2 dalam proposal penelitian atau proposal skripsi kalian nanti? Silakan disimak. Baik, dalam bab 2 yang berjudul kajian pustaka nanti, isinya ada 3 subbab. Yang pertama, kajian teori, yang kedua, penelitian terdahulu, dan yang ketiga adalah kerangka berpikir. Kajian teori. Teori dalam penelitian kalian nanti fungsinya atau kedudukannya adalah sebagai dasar atau landasan dari penelitian kalian. Jadi jika kalian melakukan penelitian, kalian harus berdasarkan pada suatu teori tertentu. Itu. Kajian teori ini merupakan sebuah referensi yang relevan dengan penelitian kalian. Referensi atau sumber ini bisa berupa buku, jurnal, tesis, disertasi, maupun dari internet yang terpercaya. Lalu seperti apa cara menyusun kajian teori? Yang pertama, kalian harus memilih sumber pustaka. Sumber apa yang mau kalian gunakan sebagai rujukan? Bisa buku, bisa jurnal, bisa disertasi, bisa tesis, maupun dari situs internet yang terpercaya. Misalnya dari blog dosen kalian atau blognya profesor-profesor atau ahli-ahli teori yang lainnya. Lalu setelah kalian memilih sumber pustakanya, kalian harus telusuri sumber pustaka itu. Sumber pustaka itu ditulis tahun berapa, isinya seperti apa, kalian harus telusuri dulu. Lalu setelah kalian telusuri, kalian baca bukunya atau sumber pustakanya. Setelah dibaca, kalian catat. Dari hasil bacaan kalian itu kalian catat dan kalian interpretasikan. Lalu kalian simpulkan. Setelah itu baru bisa kalian sajikan. Selanjutnya, contoh cara menyusun subbab pada kajian teori. Misalnya, judul penelitian kalian adalah pengembangan bahan ajar menulis teks prosedur siswa kelas 8. Nah, kan ini ada dua variabel, pengembangan bahan ajar dan menulis teks prosedur. Lalu pada bab 2 atau kajian teori, subbab 2.1 kalian menjelaskan tentang bahan ajar. Lalu pengertiannya bahan ajar apa, manfaatnya apa, jenis-jenisnya apa saja, kelebihan dan kekurangannya apa saja, seperti itu. Lalu subbab 2.2 tentang menulis, pengertian menulis, tujuan menulis, manfaat menulis apa, dan jenis-jenis menulis ada apa saja. Selanjutnya, subbab 2.3 adalah tentang teks prosedur. Lalu, tentang apanya teks prosedur bisa dari pengertiannya, ciri umum teks prosedur, struktur dan ciri bahasa, jenis teks prosedur, dan cara menulis teks prosedur. Seperti itu. Jadi, kalian uraikan dari variabel kalian. Itu cara menyusun kajian teori, menyusun subbab kajian teori. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah subbab 2.2, yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang terkait langsung dengan penelitian yang sedang kalian lakukan. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, untuk menunjukkan orisinalitas penelitian kalian, bahwa penelitian kalian ini tidak plagiasi. Penelitian kalian ini belum pernah dilakukan oleh siapapun atau peneliti sebelumnya. Lalu selain itu, tujuannya adalah untuk mengetahui posisi penelitian kalian itu merupakan penelitian pembaharuan atau penelitian lanjutan. Seperti itu. Nah, untuk penelitian terdahulu ini, kalian harus mencari penelitian yang berkaitan dengan penelitian kalian. Misalnya, penelitian kalian tentang pengembangan bahan ajar menulis teks prosedur. Jadi, kalian harus mencari penelitian yang berkaitan dengan pengembangan bahan ajar, tentang teks prosedur, dan tentang menulis. Seperti itu.
Subbab selanjutnya, subbab 2.3 adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini merupakan sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan hubungan antara variabel penelitian kalian. Nah, kerangka berpikir ini bentuknya adalah bagan. Seperti itu. Ini adalah contoh cara membuat kerangka berpikir. Misalnya, judul penelitian kalian adalah pengembangan bahan ajar menulis teks deskripsi untuk siswa kelas 7. Nah, kerangka berpikirnya dimulai dari analisis kebutuhan, lalu solusi, dan hasil akhir. Analisis kebutuhannya seperti apa? Misalnya, siswa kesulitan dalam menulis teks deskripsi. Lalu, permasalahan selanjutnya, guru hanya menggunakan sumber belajar berupa LKS. Lalu, solusinya apa? Solusinya adalah bahan ajar menulis teks deskripsi yang kalian buat atau yang kalian kembangkan. Lalu, hasil akhirnya adalah siswa bisa terbantu dengan adanya bahan ajar yang kalian buat. Seperti itu. Baik, saya ada tugas untuk materi hari ini. Tugasnya adalah setiap mahasiswa membuat bab 2 dengan lengkap dan disertai daftar rujukan. Lalu tugas dikumpulkan secara kolektif melalui PJM. Nah, PJM mengirim tugas ke WA saya pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020. Oke, selamat mengerjakan.